Komponen utama rem cakram adalah plat pendukung pad yang berfungsi untuk mengepaskan posisi pad pada kaliper dan melindungi pad yang langsung ditekan oleh piston. Lalu pad sendiri berfungsi untuk mendapat tekanan atau menerima tekanan dari piston sehingga bergesekan langsung dengan piringan. Gaya dorong yang semakin besar membuat gaya gesek juga ikut naik sehingga putaran piringan dapat dikurangi dan dihentikan. Kaliper berfungsi sebagai tempat dudukan pad dan piston. Di kaliper juga terdapat klip yang berfungsi untuk menahan pad agar tetap pada posisinya. Piston berfungsi untuk menerima tekanan hidrolik dan meneruskannya ke pad agar dapat bekerja. Lalu terdapat seal yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran brake fluid. Lalu terdapat karet piston yang berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran ke dalam kaliper atau silinder. Pada rem juga terdapat plat indikator yang berfungsi ketika bergesekan dengan piringan akan mengeluarkan bunyi ketika pad sudah menipis atau habis sehingga driver dapat mengetahui kondisi pad. Tipe rem cakram pertama adalah tipe fixed caliper atau double piston caliper. Lalu ada tipe fixed caliper yang menggunakan single piston. Tipe single cylinder juga terbagi atas beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe semi floating atau tipe PS. Lalu tipe full floating atau tipe F. Lalu ada tipe FS. Lalu ada tipe AD. Dan yang terakhir tipe FD. Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem atau brake booster melipat gandakan daya penekanan pedal, sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Booster rem dipasang menjadi satu dengan master silinder tipe integral, atau juga dapat dipasang secara terpisah dari master silinder itu sendiri. Booster rem mempunyai diafragma atau membran yang bekerja dengan adanya perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dengan kevakuman yang dihasilkan dari dalam intake manifold mesin. Master silinder dihubungkan dengan pedal dan membran untuk memperoleh daya pengereman yang besar dari langkah pedal yang minimum. Bila booster rem tidak dapat berfungsi dikarenakan satu dan lain hal, booster dirancang sedemikian rupa sehingga hanya tenaga boosternya saja yang hilang. Dengan sendirinya rem akan memerlukan gaya penekanan pedal yang lebih besar, tetapi kendaraan dapat direm dengan normal tanpa bantuan booster. Jadi di sini terdapat booster rem model ASCO. Konstruksi booster rem ini terdiri dari dua buah bodi atau ini. Lalu sebuah piston dan return spring atau pegas karet diafragma dipasangkan pada unit piston. Kedua bodinya ditumpu dan di sekeliling bagian dalamnya dilapisi dengan diafragma. Juga kedua bodinya diikat dengan ban booster. Juga sebuah piston hub dipasangkan dan bergerak dari bagian tengah bodi belakang. Bantalannya terdapat di bodi belakang, menjamin piston hub di mana pada saat yang bersamaan akan menutup bagian dalam booster untuk mencegah masuknya udara luar. Unit piston terdiri dari mekanisme katup pengontrol atau control valve mechanism dan mekanisme reaksi. Mekanisme katup pengontrol terdiri dari katup udara atau air valve dan katup vakum atau vacuum valve. Katup pengontrol atau control valve, komponen-komponen tersebut dihubungkan langsung dengan pedal rem sehingga batang penggerak katup atau valve operating rod mendorong katup udara. Mekanisme reaksi terdiri dari plat reaksi atau reaction plate dan tuas penghubung reaksi atau connecting reaction lever. Untuk cara kerja booster rem pada sebelum bekerja, katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol sehingga menutup jalannya udara luar yang melalui elemen saringan dengan katup pengontrol dan tidak dapat masuk ke dalam booster rem. Katup udara tertekan oleh pegas katup udara sampai penahan pegas pembalik menyinggung piston. Jadi katup vakum dan katup pengontrol terpisah dari saluran.
Dalam keadaan bekerja, pada saat pedal rem ditekan, batang pendorong mulai mendorong katup udara. Katup pengontrol menyentuh vakum dan kemudian menutup saluran, sehingga memutuskan pula hubungan antara ruang tekan konstan dan ruang tekanan variabel. Selanjutnya, bila katup udara ke kiri, katup udara terpisah dari katup pengontrol dan udara akan mengalir melalui celah dan mengalir ke dalam ruang tekanan variabel, sehingga akan terjadi suatu perbedaan tekanan yang ditimbulkan pada ruang tekanan variabel dengan ruang tekanan konstan dan menyebabkan piston mulai bergerak ke kiri. Bila tenaga yang dipindahkan dari tumpuan ke batang pendorong master silinder mencapai harga tertentu, reaksi dari master silinder akan mengungkit tuas reaksi. Kemudian seperti pada gambar, tuas reaksi akhirnya mengungkit kembali katup udara pada tumpuan. Dalam keadaan bebas, pada saat gaya yang bekerja pada pedal rem diperbaiki, maka keseimbangan dari tuas reaksi akan hilang, sehingga katup udara akan terdorong ke kanan. Dengan demikian, katup udara bersinggungan dengan katup pengontrol, sehingga menutup hubungan antara ruang tekanan variabel dengan udara luar. Pada saat yang sama, katup pengontrol membuka katup vakum. Dengan demikian, terjadi hubungan antara ruang, sehingga terjadi tekanan vakum di dalam ruang tekanan variabel, dan tidak terdapat lagi perbedaan tekanan antara kedua ruangan tersebut. Piston akan terdorong kembali ke pegas pembalik ke posisi tidak bekerja. Komponen dan cara kerja rem tipe servo udara atau air servo brake system. Sistem rem servo udara terdiri dari sistem rem udara dan sistem rem hidrolik yang digabung bersama-sama dengan booster rem hidrolik. Silinder tenaga atau power silinder servo udara bekerja oleh udara tekan dari kompresor, menambah tekanan hidrolik dalam silinder roda, sehingga dengan melakukan penekanan pedal yang sama, maka gaya pengereman yang kuat dapat diperoleh dengan mudah dan ringan. Dengan sistem ini, tekanan hidrolik di dalam silinder roda bertambah lebih dari 10 kali. Meskipun terdapat kerusakan dalam sistem rem servo ini, keamanan tetap terjamin, sebab sistem rem yang biasa masih tetap dapat dilakukan. Komponen air servo brake system yang pertama adalah kompresor. Kompresor udara dipasangkan pada rumah gigi timing mesin. Kompresor ini berputar setengah dari putaran mesin oleh roda gigi yang dipasangkan pada bagian A atau dari poros engkol. Katup masuk membuka pada saat udara masuk ke dalam silinder dari saringan udara dan katup penyalur atau delivery valve. Bila piston bergerak ke atas untuk mengirimkan udara ke tangki atau reservoir. Kedua katup ini dipasang pada bagian atas silinder. Suatu katup tanpa beban dipasang dengan maksud untuk membuka katup ketika tekanan servo mencapai 7 kg per cm kuadrat. Dengan demikian tekanan udara selalu tetap. Lalu komponen yang kedua adalah air tank. Air tank ini berfungsi sebagai tempat di mana udara bertekanan dari kompresor disimpan. Di air tank ini juga terdapat pengukur tekanan udara yang berfungsi untuk menginformasikan kepada kita berapa tekanan udara yang masuk ke dalam air tank. Lalu di dalam air tank di sini juga terdapat katup pengaman yang berfungsi untuk melindungi dari berbagai komponen dari sistem servo udara dengan jalan mengeluarkan udara dari dalam tangki ke atmosfer bila tekanannya melebihi tekanan standar dari tangki. Lalu komponen berikutnya adalah air servo. Di sini air servo juga terbagi pada beberapa bagian. Yang pertama adalah power cylinder dan power piston. Silinder tenaga atau power piston terdiri dari power piston dan return spring yang dipasang pada sisi bagian dalam rumah silinder. Ruang silinder pada sisi sebelah kiri untuk piston tenaga sebagai saluran ke katup penunda atau delay valve, dan ruang katup pengontrol atau control valve chamber langsung ke pipa pengontrol atau control tube. Packing piston terpasang secara tetap pada bagian depan dari piston tenaga untuk mempertahankan kekedapan udara antara sisi ruang tenaga udara tekan atau power chamber compressed air dan sisi atmosfer. Lalu bagian yang berikutnya adalah katup penunda atau delay valve. Katup penunda atau delay valve terdiri dari pegas katup penahan atau retainer dan diafragma. Ujung kanan dihubungkan dengan pengontrol dan ujung kiri ke silinder tenaga.
Pada saat rem dibebaskan dan reaksi silinder roda tidak dapat mengikuti kecepatan kembali dari piston tenaga, dan untuk sementara akan timbul kevakuman di sebelah piston hidrolis. Bila rem ditekan pada saat ini, maka langkah pedal menjadi panjang. Untuk mencegah hal ini, maka dipasanglah katup penunda atau delay valve. Lalu komponen yang berikutnya adalah brake chamber. Brake chamber ini berfungsi untuk mengalirkan udara dari air tank ke servo. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari air servo system. Pada saat belum bekerja, piston tenaga ditekan ke sebelah kiri dari tabung silinder oleh pegas pembalik. Disebabkan oleh udara luar masuk melalui saluran ke udara luar atau exhaust port ke dalam ruang udara. Dari sini masuk ke saluran dan sebagian lagi masuk ke diafragma. Kemudian ke titik tengah ruang pengontrol. Udara dari saluran masuk ke sisi kanan ruang silinder. Sementara itu, udara mengalir ke ruang pengontrol lewat pipa pengontrol dan masuk ke dalam sebelah kiri ruang silinder. Jadi dengan demikian, kedua sisi dari piston tenaga di bawah tekanan udara luar. Piston katup relay atau relay valve ditekan ke kiri oleh pegas dudukan katup. Piston hidrolik bersama dengan batang pendorong didorong ke sisi oleh pegas pembalik. Akibatnya, yok berhubungan dengan ring penyetop, menyebabkan bola terpisah dari dudukan piston hidrolik sehingga memungkinkan minyak rem mengalir bebas melalui lubang tengah piston atau piston center orifice. Udara sistem kompresor masuk langsung ke saluran tetapi ditutup oleh katup relay untuk mencegah udara tekan masuk ke sisi ruang pengontrol. Tekanan hidrolik dari master silinder mengalir melalui katup searah, kemudian mengalir melalui piston hidrolik melalui saluran dan bekerja pada piston katup relay. Bila tekanan hidrolik dapat mengatasi tegangan pegas dudukan katup diafragma secara baik sekali berhubungan dengan katup relay sehingga ruang pengontrol terputus dengan ruang atmosfer. Dengan naiknya tekanan hidrolik, katup relay meninggalkan dudukannya dan memungkinkan udara tekan dari luar masuk ke ruang pengontrol, kemudian mengalir terus ke pipa pengontrol dan katup penunda, lalu ke ruang. Dalam keadaan bekerja, cara kerjanya adalah seperti berikut. Sejak ruang di bawah tekanan udara luar, maka perbedaan tekanan di antara ruangan akan menyebabkan piston tenaga terdorong ke sisi kanan, menekan pegas pembalik. Batang pendorong terikat pada sumbat dengan pin, maka sumbat akan mendorong piston hidrolik ke kanan. Di pihak lain, yok ditekan terhadap ring penyetop oleh pegas, sehingga bola duduk dengan rapat oleh pegas dan menutup saluran hidrolik dari master silinder ke silinder roda. Dengan demikian memungkinkan piston hidrolik bekerja sehingga minyak rem di dalam silinder hidrolik ditekan dan tekanannya dipindahkan ke silinder roda. Oleh karena itu, tekanan hidrolik yang bekerja pada silinder roda terdiri dari gaya piston tenaga yang bekerja pada piston hidrolik dan tekanan hidrolik dari master silinder yang bekerja langsung pada ruang silinder hidrolik. Untuk cara kerjanya pada keadaan bebas adalah pada saat pedal rem dibebaskan, tekanan hidrolik dari master silinder tidak bekerja. Dengan demikian, perbedaan tekanan antara kedua sisi diafragma mendorong piston katup relay ke arah kiri. Akibatnya, udara tekan di sebelah katup relay tidak bisa masuk karena mula-mulanya duduk menutupi lubang udara tekan. Kemudian, bila piston katup relay bergerak ke kiri lebih lanjut, udara di sisi katup relay terpisah dari permukaan dudukan diafragma. Udara tekan di dalam ruangan tengah mengalir terus ke pipa pengontrol, katup penunda dan ke ruang atmosfer. Dari sini terus keluar melalui saluran A, lalu ke udara luar. Apabila piston katup relay bergerak kembali ke sisi kiri oleh pegas dudukan katup, ruang akan bertekanan rendah sekali dan piston tenaga akan kembali oleh pegas pembalik kedudukan semula. Pada saat itu juga piston hidrolik juga kembali ke sisi kiri. Bola ditekan oleh yok dan terpisah dari dudukan piston hidrolik, dan dengan demikian tekanan hidrolik dalam silinder hidrolik turun dan kembali dalam keadaan tidak bekerja lagi. Pada booster rem, masalah yang biasanya terdapat adalah yaitu rem terasa keras pada saat ditekan, lalu timbul bunyi aneh ketika rem diinjak, atau rem tidak berfungsi sama sekali, lalu efek booster rem tidak ada atau tidak terasa. Ini biasanya disebabkan
oleh kerusakan pada sistem kevakuman, baik itu pompa maupun selang kevakuman. Lalu biasanya juga terdapat kebocoran yang disebabkan oleh kerusakan selang vakum tersebut. Langkah perbaikannya adalah dapat dengan mengganti komponen yang rusak atau mengganti komponen sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik. Sedangkan kerusakan pada servo udara adalah kompresor tidak dapat menghisap udara. Kemungkinan penyebabnya biasanya karena air cleaner kotor atau buntu, lalu vakum valve-nya rusak. Ini dapat diatasi dengan melakukan pembersihan dan melakukan perbaikan. Lalu masalah lainnya adalah tekanan udara pada air tank tidak sesuai standar. Biasanya terdapat kebocoran pada drain cock atau kebocoran pada katup pada air tank tersebut. Lakukan perbaikan atau penggantian komponen pada air tank. Sistem suspensi terdiri dari komponen. Yang pertama adalah leaf spring atau spring daun, lalu terdapat center bolt, spring A, U-bolt, clip, lalu terdapat spring pad, rubber bushing, shackles, shock absorber, pegas batang torsi, ball joint, stabilizer bar, strut bar, bumper, dan shock absorber. Sedangkan jenis suspensi terbagi jadi dua, yaitu suspensi tipe rigid dan suspensi tipe independen. Suspensi independen juga terbagi atas beberapa jenis, yaitu tipe McPherson strut, lalu tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L, lalu terdapat tipe double wishbone dengan pegas coil. Sedangkan tipe rigid terdiri atas jenis suspensi dengan batang torsi dan suspensi dengan pegas daun. Lalu baru-baru ini juga terdapat tipe suspensi yang menggunakan angin atau air suspension. Contoh kerusakan pada sistem suspensi adalah yaitu gangguan seperti melayang atau menarik yang disebabkan oleh ban yang aus, alignment roda yang salah, bantalan roda disetel terlalu kencang, lalu komponen suspensi depan atau belakang sudah mulai kendor atau retak. Ini dapat diatasi dengan mengganti ban dan mengganti komponen yang sudah mulai rusak, lalu menyetel kembali alignment roda bagian depan. Perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak dengan roda depan dan penggerak dengan pada roda belakang adalah suspensi dengan penggerak belakang rata-rata menggunakan suspensi tipe independen, sedangkan pada suspensi belakangnya menggunakan tipe rigid karena adanya diferensial. Sedangkan pada suspensi dengan penggerak depan, pada suspensi depannya rata-rata menggunakan suspensi tipe rigid, tetapi pada mobil keluaran terbaru dan yang sudah canggih sudah menggunakan suspensi independen. Pada suspensi belakangnya menggunakan tipe independen karena tidak adanya diferensial. Komponen dan fungsi komponen yang terdapat pada ban dan velg. Ban berfungsi untuk menahan berat kendaraan dan muatan. Ventil direncanakan untuk melekat dengan baik pada ban dan mencegah kebocoran udara. Flap harus disisipkan di antara velg dan ban dengan maksud agar ban dalam tidak terjepit di antara flange dan bed. Lalu terdapat ban dalam berfungsi untuk memelihara udara pada suatu tekanan yang konstan. Udara di dalam ban menahan berat kendaraan, penumpang, dan beban yang lain. Valve atau rim. Penggunaan valve atau rim yang betul akan bermanfaat bagi kemampuan ban yang bersangkutan dan keamanan dalam mengendarai mobil. Menurut standar industri Jepang atau GIS, velg dibagi menjadi 6 kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah divide type rim yang disingkat dengan DT, lalu drop center rim disingkat dengan DC, lalu ada wide drop center rim yang disingkat dengan WDC, lalu ada jenis semi drop center rim yang disingkat dengan SDC, lalu ada rim tipe flat base rim dengan singkatan FB dan interim rim dengan singkatan IR. Contoh kerusakan pada ban dan velg adalah yaitu cut separation, yaitu pemisahan pada bagian tread ban disebabkan oleh external cut. Lalu ada impact break, yaitu tekanan dari luar ban sangat keras atau lebih biasa disebut dengan benturan. Lalu sidewall cut, yaitu benturan dengan benda tajam. Lalu ada irregular wear,
yaitu kondisi suspensi yang tidak rata, rotasi ban tidak sama, kesalahan pengukuran FWA, dan komponen steering yang rusak. Ini dapat dicegah dengan berkendara pada permukaan jalan yang rata, mengganti komponen yang diperlukan, berkendara pada permukaan jalan yang sesuai dengan tipe ban, dan lain-lain. Contoh perawatan ban adalah dengan berkendara pada jalan yang sesuai dengan tipe ban, memperhatikan tekanan ban, memperhatikan rotasi ban, dan juga mengurangi beban kendaraan pada saat berkendara.